Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan peraturan perundang-undangan tertinggi di Indonesia. Nah, setiap perundang-undangan dibuat menurut hierarkinya. Ada yang tahu nggak sih apa itu hierarki? Hierarki adalah penjenjangan setiap jenis peraturan perundang-undangan yang didasarkan pada asas bahwa peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Hierarki peraturan perundang-undangan Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Nah, bisa kita lihat di sini bahwa dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 menyatakan tata urutan peraturan perundang-undangan adalah yang pertama, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua, ketetapan MPR. Yang ketiga, undang-undang atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Yang keempat, peraturan pemerintah. Yang kelima, peraturan presiden. Yang keenam, peraturan daerah provinsi. Dan yang terakhir, peraturan daerah kabupaten atau kota. Kalian tahu nggak sih apa saja produk yang dihasilkan dalam tata peraturan perundang-undangan tersebut? Yang pertama, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Produk yang dihasilkan dari Undang-Undang Dasar tahun 1945 adalah produk yang pertama yaitu tentang hak asasi manusia. Terdapat pada pasal 28A berbunyi setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya. Nah, dalam pasal ini menegaskan bahwa setiap manusia, terutama warga negara Indonesia, sejak ia lahir mempunyai hak yang sama dalam hal hak untuk hidup dan mempertahankan kehidupannya. Produk yang kedua yaitu tentang pendidikan dan kebudayaan. Terdapat pada pasal 31 ayat 1 berbunyi, setiap warga negara berhak mendapat pendidikan. Nah, dalam pasal ini menegaskan bahwa setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk memperoleh pendidikan pada setiap jenis dan jenjang pendidikan. Oleh karena itu, pengaturan pelaksanaan hak tersebut tidak boleh mengurangi arti keadilan dan pemerataan bagi setiap warga negara untuk memperoleh pendidikan. Yang kedua, ketetapan MPR. Produk yang dihasilkan dari ketetapan MPR adalah produk yang pertama, yaitu Pasal 2 TAP MPR Nomor 3 MPR 2000 Tahun 2000 tentang sumber hukum dan tata urutan peraturan perundang-undangan. Pasal 2 TAP MPR Nomor 3 MPR 2000 Tahun 2000 menyebut tata urutan peraturan perundang-undangan adalah 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. 2. Ketetapan MPR. 3. Undang-undang. 4. Peraturan pemerintah pengganti undang-undang. 5. Peraturan pemerintah. 6. Keputusan presiden. 7. Peraturan daerah. Produk yang kedua yaitu TAP MPR Nomor 4 2001 Tahun 2001 tentang pengangkatan Wakil Presiden Republik Indonesia. Yang ketiga, undang-undang atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Produk yang dihasilkan dari undang-undang atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang adalah produk yang pertama, yaitu peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 1 tahun 2022 tentang perubahan atas undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum. Produk yang kedua yaitu peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 1 tahun 2020 tentang kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan untuk menangani pandemi coronavirus DCAE 2019 atau COVID-19 dan atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan atau stabilitas sistem keuangan. Yang keempat, peraturan pemerintah. Produk yang dihasilkan dari peraturan pemerintah adalah produk yang pertama, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2022 tentang penyelenggaraan keamanan, keselamatan, dan penegakan hukum di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia. Produk yang kedua, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Register Nasional dan Pelestarian Cagar Budaya. Yang kelima, Peraturan Presiden. Produk yang dihasilkan dari Peraturan Presiden adalah produk yang pertama yaitu Peraturan Presiden Nomor
47 tahun 2017 tentang penyediaan lampu tenaga surya hemat energi bagi masyarakat yang belum mendapatkan akses listrik. Peraturan Presiden ini menegaskan penyediaan lampu tenaga surya hemat energi ditunjukkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang belum tersambung dengan jaringan tenaga listrik di kawasan perbatasan, daerah tertinggal, daerah terisolir, dan pulau-pulau terluar melalui percepatan penyediaan lampu tenaga surya hemat energi. Bunyi pasal 2 Peraturan Presiden ini. Produk yang kedua yaitu Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2016 tentang Komite Ekonomi dan Industri Nasional. Peraturan Presiden ini menegaskan Komite Ekonomi dan Industri Nasional dalam pelaksanaan tugasnya dibantu sebuah sekretariat yang secara fungsional dilakukan oleh salah satu unit kerja di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Yang keenam, Peraturan Daerah Provinsi. Produk yang dihasilkan dari Peraturan Daerah Provinsi adalah produk yang pertama yaitu Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Untuk mewujudkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dan desa, perlu dilakukan upaya pemberdayaan masyarakat dan desa. Maka dari itu, perlu menetapkan peraturan daerah tentang pemberdayaan masyarakat dan desa. Produk yang kedua yaitu Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah. Pajak daerah merupakan salah satu sumber pendapatan bagi penyelenggaraan, pemerintahan, dan pelaksanaan pembangunan di daerah dalam rangka pemberian pelayanan dan guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat Banten. Maka dari itu, perlu membentuk peraturan daerah tentang pajak daerah. Yang ketujuh, Peraturan Daerah Kabupaten atau Kota. Produk yang dihasilkan dari Peraturan Daerah Kabupaten atau Kota adalah produk yang pertama, yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 5 Tahun 2020 tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Brebes tahun anggaran 2020. Produk yang kedua yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 8 Tahun 2008 tentang perubahan organisasi dan tata kerja kecamatan dan kelurahan Kabupaten Brebes. Dari materi yang sudah kita sampaikan tadi, dapat diambil kesimpulan bahwa tata urutan peraturan perundang-undangan mengandung makna bahwa peraturan perundang-undangan yang berlaku memiliki hierarki atau tingkatan. Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 menyebutkan tata urutan peraturan perundang-undangan adalah yang pertama, Undang-Undang Dasar tahun 1945, yang kedua, ketetapan MPR, yang ketiga, Undang-Undang atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang, yang keempat, peraturan pemerintah, yang kelima, peraturan presiden, yang keenam, peraturan daerah provinsi, dan yang terakhir, peraturan daerah kabupaten atau kota.